Mengaji bersama menebar kebaikan. Bersujud kepadamu. Itu adalah isi daripada mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Ayahandanya Yakub alaihissalam mendengar mimpi Nabi Yusuf. Beliau seorang nabi, otomatis beliau memiliki firasat yang sangat kuat terhadap mimpi tersebut, sehingga beliau mengatakan kepada Yusuf alaihissalam, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan kisah mimpimu itu atau mimpimu itu kepada saudara-saudara kamu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dan Nabi Yakub mengatakan kepada anaknya Yusuf alaihissalam bahwasanya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia, yang akan membuat tali persaudaraan anak manusia itu terputus, terpecah berai, ya. Maka lihatlah di sini bagaimana Yakub alaihissalam mengarahkan kepada anak supaya tidak menceritakan. Demikian apabila kita mendapatkan mimpi atau mendapatkan nikmat apapun, maka tidak seyogyanya kita menceritakan kepada orang-orang yang dimungkinkan besar mereka akan hasad kepada kita, karena itu akan merusak, menghilangkan nikmat kita sejatinya. Ini menunjukkan dalam kisah ini bahwasanya saudara-saudara Yusuf yang berjumlah 10, sebetulnya 11, namun yang memiliki hasad kepada Nabi Yusuf itu adalah saudara-saudara lainnya, ya, di mana yang bukan seibu dengan Nabi Yusuf. Di mana Nabi Yusuf ini memiliki saudara 11. Karena Nabi Yakub memiliki 4 istri, ya. Ada Leah, ada Rahel, ada Bilha, ada Zilpah. Tadinya memiliki 2 saja, Leah dengan Rahel. Kemudian karena Rahel tidak memiliki anak, kemudian menghadiahkan budak yang bernama Bilha. Kemudian Leah cemburu sehingga menghadiahkan Zilpah kepada Nabi Yakub, sehingga akhirnya mendapatkan 4 istri. Dari 4 ini lahir anak-anak Nabi Yakub. Di antaranya yang disebutkan di dalam buku-buku, ya, dari referensinya dari kitab-kitab Israel, ya. Tidak ada dalam literatur Islam itu, namun para ulama juga menukil hal tersebut. Artinya daripada kitab-kitab perjanjian lama, ya. Di antaranya bernama Ruben, bernama Simeon, bernama Lewi, bernama Yehuda, bernama Isakhir, Zebulon, Neftali, ada Dan, ada Gad, ada Asher. Jadi termasuk Bunyamin. Bunyamin itu adalah saudara seibunya Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf dan Bunyamin itu lahir dari seorang perempuan yang bernama Rahil. Nah, demikianlah kemudian Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika yajtabi rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah kami telah memilihmu. Demikianlah Rabb kamu telah memilihmu, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan kami ajarkan kepadamu ta'wil al-ahadits, yakni tafsir mimpi. Jadi mimpi kita itu, jika itu benar, jika itu mimpi yang saleh, bisa jadi mimpi tersebut memiliki makna, ada maknanya. Namun saja harus ditafsirkan mimpi tersebut oleh orang yang memang ahli, oleh orang yang saleh, orang yang bertakwa, oleh orang yang memiliki pengalaman dan ilmu dalam mimpi tersebut. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu, wa 'ala ali Yaqub, dan kepada keluarga Yaqub. Allah memberikan nikmat kepada keluarga Yaqub dan keturunannya. Siapa keturunan Yaqub? Merekalah Bani Israel. Jadi 12 anaknya Nabi Yakub itu merekalah yang dinamakan dengan Bani Israel. Bani Israel salah satunya atau mereka hari ini dinamakan umat Yahudi. Dan istilah itu diambil daripada anak yang nama Yehuda, Yahudi. Dan nikmat Allah terlimpah curahkan kepada Nabi Yakub sampai kepada anaknya yaitu Yusuf alaihissalam. Sebagaimana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya Nabi Yusuf itu adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf itu adalah seorang
anak yang mulia dari anak yang mulia yaitu Yakub, dan Yakub dari anak dari seorang yang mulia juga yaitu Ishak, dan Ishak anak dari seorang yang mulia yaitu Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh pada kisah Yusuf itu dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat hikmah yang sangat besar, yang sangat banyak, yang seyogianya kita perhatian terhadap kisah ini, memiliki pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ayatul lisailin. Bagi siapapun yang bertanya tentang kisah Yusuf, maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Yusuf. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Saat itu saudara-saudara Yusuf mereka berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya si Bunyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita yaitu Yakub daripada kita, padahal kita ini adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sungguh bapak kita betul-betul telah tersesat, telah keliru. Suudzon kepada ayahnya, padahal ayah itu seorang yang saleh, seorang nabi. Maka tidak heran jika kita menemukan seorang anak ya durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tuanya. Memang ada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lihat Nabi Yakub, seorang nabi, namun memiliki anak-anak yang dikatakan durhaka kepada beliau. Tidak memiliki prasangka yang baik kepada ayahnya. Namun di sisi lain, Nabi Yakub juga tidak salah ketika beliau memperhatikan anaknya. Kalau istilah kita pilih kasih di sini ada dalam bentuk perhatian, di mana perhatian tersebut memang layak untuk didapatkan oleh seorang anak tersebut, karena Nabi Yusuf disiapkan untuk menjadi seorang nabi. Tanda-tanda kesalehan pada beliau sehingga diperhatikan oleh Yakub alaihissalam. Dan ini bukan sesuatu yang keliru, sebagaimana seorang guru memperhatikan muridnya lebih karena memiliki kelebihan, karena dia memiliki kecerdasan, karena dia memiliki kesalehan, sehingga dia memberikan perhatian yang lebih karena dia memang berhak untuk diperhatikan. Apa yang terbesit pada benak saudara Yusuf alaihissalam? Mereka mengatakan, "Uqtulu Yusuf." Entah siapa yang memberikan saran keji ini. Bunuh Yusuf. Awit rahuhu, atau buang saja dia. Yakhlu lakum wajhu abikum. Setelah dia tiada di hadapan kita melihatnya, pasti akan mendapat perhatian bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan ketika hal itu telah dilakukan, nanti kalian bertobat menjadi orang-orang saleh. Jadi mereka ingin menjadi orang saleh, namun didahului dengan perbuatan yang keji. Dan ini tidak mungkin, kata para ulama. Orang yang ingin menjadi saleh itu, ya memang dari awal dia harus berbuat sesuatu yang akan menjadikan dirinya saleh. Jangan, ya udahlah, kali ini saja saya berbuat ini, nanti setelah ini saya akan bertobat. Tidak akan diberi kesempatan tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada kisah ini. Saudara-saudaranya berniat ingin menjadi orang yang saleh, namun setelah membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ternyata di antara mereka masih ada yang cukup baik. Tidak semuanya setuju dengan saran orang yang mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Ada di antara mereka yang masih memiliki perasaan dan kasihan. Dia mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub, buang saja dia ke sumur. Yaltaqithu ba'du sayyah in kuntum fa'ilin. Nanti dia diambil oleh para pelancong. Apabila kalian memang ingin membuang Yusuf, ingin menjauhkan daripada ayah kita, ya buang saja ke sumur. Nanti dia akan dipungut, kemudian akan dijual belikan, akan dijadikan barang dagangan. Akhirnya mereka bersepakat
Oke, kita akan bawa Yusuf. Namun Yusuf ini kan orang yang sangat dicintai ayah kita. Kita juga tidak mudah untuk membawa Yusuf. Akhirnya mereka merayu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ayahanda kami, kenapa engkau tidak percaya kepada kami untuk percayakan Yusuf kepada kami? Wa inna lahu lanasihun, padahal kami juga saudara-saudaranya menginginkan kebaikan kepada Yusuf. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Yusuf mau kami ajak main esok, main ke hutan, dan pasti kami akan menjaganya. Namun seorang ayah yang sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam, Yusuf kecil yang lagi imut-imutnya, yang lagi menggemaskannya, apalagi mengetahui saudara-saudara sebetulnya benci kepada Yusuf, tidak begitu saja merelakan Yusuf, merelakan kepergiannya. Namun Yakub mengatakan, qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Kalian membawa Yusuf saja pergi, itu membuat aku sedih. Bagaimana jika Yusuf ini hilang? Maksudnya kalian dengan hanya membawa Yusuf pergi, jauh dariku, ini yang membuat aku sedih, kata Yakub. Wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Ini salahnya. Beliau malah mengatakan sesuatu yang nantinya dijadikan alasan oleh anak-anak tersebut. Aku takut kalau kalian nanti membawa Yusuf, Yusuf akan dimakan serigala. Maka perhatikan, jangan sembarangan memberikan alasan kepada orang-orang yang memang memiliki niat jahat, karena bisa jadi alasan tersebut akan dijadikan alasan, padahal memang tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena memang alasan tersebut dari awal sudah bisa dimaklumi oleh orang yang memberikan alasan tersebut. Betul tidak? Maka demikianlah, pada akhirnya mereka mengatakan, qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbah. Ayahanda kami, jika Yusuf sampai dimakan serigala, sedangkan kami adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, inna idzal khasirun. Apalah fungsi kami ini? Apalah gunanya kami ini? Kami akan menjadi orang yang merugi kalau begitu. Lihat bagaimana mereka pintar dalam bermain kata-kata. Memang orang yang memiliki hasad itu memiliki hati yang buruk. Mereka itu akan pandai untuk bermain kata, bersilat lidah, sehingga kita harus betul-betul menjauhi orang-orang yang hasad kepada kita dan menjauhi segala yang bisa yang memunculkan rasa hasad mereka kepada kita. Akhirnya pada halaman berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayatil jubb. Tatkala mereka sudah bersepakat, kemudian mereka membawa pergi Yusuf kecil, wa ajma'uhu ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub, dan sepakat akan membuang Yusuf kepada sumur, membuang Yusuf, memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Allah mewahyukan kepada Yusuf, memberikan ilham kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga beliau meskipun kecil mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Latunabbi'annahum bi amrihim hadza. Yusuf, kelak engkau akan membeberkan kejadian ini di hadapan mereka langsung. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka main, dan apa yang mereka rencanakan mereka lakukan. Yusuf kecil dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, dan mereka sengaja dari pagi pulang malam supaya ayahnya tidak curiga, supaya ayahnya memaklumi bahwasanya mereka telah berusaha untuk menjaga Yusuf alaihissalam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, waja'u abahum 'isha'an yabkun.
kepada Yakub alaihissalam di malam hari dalam keadaan mereka terisak-isak nangis. Air mata buaya, air mata yang penuh dengan kepalsuan. Mereka bersandiwara di hadapan Yakub alaihissalam. Tidak hanya itu, mereka mengatakan, qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf. Wahai ayahanda, kami telah pergi berlomba dan kami meninggalkan Yusuf barang sebentar. Inda mata'ina, dengan barang-barang kami. Fa'akalahu dhib. Betul saja, alasan ini dipakai oleh mereka. Kemudian Yusuf dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana wa kunna shadiqin. Kau tidak akan percaya kepada kami meskipun kami jujur. Mereka berusaha membalikan fakta. Mereka yang salah, namun berusaha memojokkan ayahnya Yakub alaihissalam, betul-betul anak yang durhaka. Dan mereka tidak hanya itu, mereka memoles kedustaan mereka supaya ayahnya lekas percaya. Wajah ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka membawa bajunya Yusuf yang sudah dilumuri oleh darah yang palsu. Darah yang palsu. Namun Nabi Yakub itu bukan orang yang bodoh. Nabi Yakub itu adalah seorang nabi yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu dengan ilham yang dimiliki oleh beliau, apalagi memang Nabi Yusuf itu telah bermimpi. Kalau Nabi Yusuf kecil itu mati beneran, apa fungsi daripada mimpi itu? Mana takwilnya? Maka beliau faham, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ini hanyalah perkara yang kalian anggap benar. Artinya perkara ini adalah perkara kedustaan. Fasabrun jamil. Disinilah Nabi Yakub alaihissalam mulai bersabar dengan kesabaran yang indah. Ketika awal kali mendapat hantaman ujian ini, ujian yang nanti semakin berat yang akan dirasakan, namun beliau sudah lebih dahulu membentengi dengan kalimat sabar. Bukan hanya sabar biasa. Allah mengatakan fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Kesabaran yang indah. Nanti kita akan tahu bagaimana kesabaran yang indah itu. Apa kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam? Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kemudian beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah penolong. Allah lah sejatinya zat yang maha penolong. Ala ma tasifun, ala ma tasifun, apa yang kalian ceritakan itu. Kemudian kisah pun berlanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. Datanglah para pelancong itu, karena memang mereka sengaja menempatkan Yusuf supaya diambil oleh mereka. Akhirnya ketika mereka ingin mengambil air dan mereka melepaskan timbaannya, melepaskan daluah embernya, kemudian Yusuf kecil itu naik berpegangan kepada tali tersebut. Ketika dieret timba tersebut, qala ya busra hada gulam. Oh, ada anak kecil. Ya, kata mereka, wa asarruhu bida'ah. Namun karena mereka itu berpikir, apa fungsinya anak kecil ini? Kalau kita suruh dia kerja, mana bisa anak kecil bekerja? Kalau kita juga jual, ya paling juga harganya murah. Wallahu alimun bima ya'malun. Namun Allah mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Wa syarauhu bi thamin ba'sin darahim ma'dudah. Kemudian Yusuf kecil itu dijual, ditawarkan pada orang-orang. Ya, jadi jual anak gitu. Nih anak nih, siapa yang mau nih anak kecil? Dengan apa? Beberapa dirham saja, dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka memang termasuk orang-orang yang tidak terlalu menginginkan Yusuf karena memang masih kecil. Ya. Akhirnya karena itu merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala, maka dari Palestina tibalah Yusuf di kota Mesir. Di kota Mesir. Dan kemarin pada kisah Nabi Musa alaihissalam juga diceritakan bagaimana ketibaan Bani Israel itu di Mesir. Karena Yusuf
Yusuf alaihissalam pada akhirnya singgah di Mesir karena dibeli oleh seseorang yang memiliki pada saat itu jabatan yang cukup penting, yaitu Menteri Keuangan. Seorang yang terhormat, Menteri Keuangan, akhirnya membeli Yusuf. Dia mengatakan kepada istrinya, ya, akrimi mathwa, ya, muliakan dia, kasih pakaian dia, urus dia. Asa ayanfa'ana, boleh jadi udah besar dia nanti bermanfaat untuk kita. Au nattakhidahu walada, atau kita jadikan saja dia sebagai anak angkat. Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demikianlah kami akan tempatkan, akan berikan Yusuf kedudukan fil ardi, di muka bumi ini, walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan bagaimana kami mengajarkan dia daripada takwil mimpi. Wallahu ghalibun ala amri, Allah itu senantiasa menang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan. Manusia berusaha untuk merendahkan Yusuf, untuk membuang Yusuf, namun ketika Allah sudah berkehendak menjadikan Yusuf seorang yang hormat, maka kun fayakun, jadilah maka jadilah. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang. Maka jangan sampai kita merendahkan seseorang bagaimanapun dia, apapun profesinya, karena kita tidak tahu bagaimana masa depannya. Perhatikan para santri, kadang-kadang antum mendapatkan orang yang telat, lambat dalam pelajaran, antum menghinanya, antum membelinya, antum tidak tahu bagaimana esok dia jadi apa. Antum malu nanti ketemu sama dia. Perhatikan para santri, ambil pelajaran yang sangat penting dari kisah ini. Ya, akhirnya lama kalau diceritakan. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyingkat cerita ini. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Berapa puluh kemudian Yusuf menjadi Yusuf yang dewasa. Allah telah memberikan hikmah, memberikan ilmu kepadanya. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Ya. Namun disinilah letak ujian pertama Nabi Yusuf alaihissalam yang lebih besar sebetulnya, karena ini berkaitan dengan skandal besar di kota Mesir. Apa itu? Istri seorang dari Menteri Keuangan yang diperintahkan untuk mengurus Nabi Yusuf dari kecil, ketika Nabi Yusuf sudah mulai tumbuh dewasa, gagah, tampan, yang mana dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bertemu Nabi Yusuf ketika Isra Mi'raj, beliau mengatakan, laqad u'tiya syatral hasan, Yusuf telah diberikan setengah daripada ketampanan, kata Rasulullah SAW. Maka tidak heran jika Yusuf itu membuat wanita tersebut tergila-gila kepadanya. Akhirnya hilanglah, ya, akal sehatnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Wanita tersebut berusaha untuk merayu, menggoda Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, ketika puncak hawa nafsunya sudah tidak tertahankan lagi, maka wanita tersebut mengajak Yusuf ke sebuah ruangan, ke kamarnya. Wa ghallaqatil abwab, maka pintunya itu dikunci semuanya oleh wanita tersebut. Wa qalat haytala, Yusuf kemari. Ketahuilah bahwasanya wanita tersebut bernama Zulaikha. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Wanita seorang pejabat yang penting di dalam negara Mesir. Dia adalah perempuan yang cantik, dan kecantikannya juga diketahui oleh wanita-wanita yang ada di Mesir pada saat itu. Namun lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, pada posisi beliau adalah orang asing, bukan orang asli Mesir. Namun beliau mengatakan, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, jika seseorang berada di tempat yang bukan tempat lahirnya, artinya dia sedang merantau, itu sangat mudah dia melakukan kemaksiatan, karena tidak ada yang mengenal dia, tidak ada yang mengetahui identitas dia, siapa dia. Namun lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, ini ujian terberat bagi seorang laki-laki ketika seorang wanita yang cantik jelita, ya, berusaha menggodanya, bahkan langsung
ruangan di kamarnya ketika suaminya tidak ada. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya." Sesungguhnya Rabb telah berikan kedudukan atau telah memuliakanku ahsana mathwaya. Para ulama berselisih di sini. Rabb di sini apakah yang dimaksud Rabb adalah tuannya ataukah Allah Subhanahu wa taala? Maka mungkin kedua-duanya. Artinya Nabi ini adalah orang yang bersyukur. Bagaimana mungkin bisa mengkhianati tuannya? Dia yang telah memberi makan, yang mengurusnya, memberikan pakaian, haruskah dia mengkhianati tuannya dengan menodai istri? Atau yang kedua, Nabi Yusuf sadar bahwa Nabi Yusuf kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin kemuliaan ini dinodai oleh maksiat kepadanya. Innahu la yuflihul zalimun. Nabi Yusuf sungguhnya tidak akan beruntung orang yang berbuat zalim. Siapapun yang berbuat zalim di muka bumi ini, pada kejayaannya pastilah dia akan bertemu dengan titik kehancuran dia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, innahu la yuflihul zalimun, tidak akan pernah beruntung orang-orang yang berbuat zalim. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Ketika wanita tersebut sudah betul-betul berhasrat kepada Yusuf, dan Yusuf pun demikian. Kalau kita baca wahamma biha dan waqaf di sana, mungkin saja kita maknai dengan Yusuf juga berhasrat kepada wanita. Hampir saja terjadi kemaksiatan tersebut, dan itu seorang nabi. Nah, mungkin kita bacanya dengan wahamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Yusuf berhasrat kalau tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, karena beliau adalah seorang nabi. Rasa-rasanya kalau kita mengatakan Nabi Yusuf memiliki hasrat juga untuk berbuat sesuatu yang keji tersebut, rasa-rasanya sesuatu yang terlalu jauh. Beliau akan berhasrat manakala tidak melihat kebesaran Allah. Namun karena Nabi Yusuf diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun tidak ada rasa demikian. Buktinya, dzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala palingkan beliau Nabi Yusuf alaihissalam dari keburukan dan dari kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin. Apa rahasianya? Rahasia seseorang itu bisa terhindar daripada kekejian, daripada perbuatan buruk, daripada maksiat manakala dalam hatinya terdapat ikhlas. Ikhlas. Ketika dia ingin saleh, ikhlas. Betul, dari relung hati yang paling dalam, dia ingin berubah, Allah akan memberikan petunjuk kepada dia, akan bimbing dia, yakin. Janji Allah kepada orang-orang yang ikhlas, Allah akan memberikan dia dari perbuatan yang buruk. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang seorang diuji dengan keadaan yang sangat-sangat, ya, kalaulah tidak ada pertolongan Allah, maka dia akan celaka. Dia diuji dengan hawa nafsunya. Di saat-saatnya mengatakan ingin menjadi orang lain, namun hawa nafsunya betul-betul sangat besar. Kadang-kadang kalah. Allah SWT berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tidakkah melihat orang yang menjadi hawa nafsunya sebagai kendaraannya? Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dia pergi, dia lakukan. Wal iyadu billah, tsumma iyadu billah. Kemudian kisah ini berlanjut. Wastabaqal baba wa qamisahu min duburi al-faya sayyidaha ladal bab. Maka Yusuf pun berusaha untuk melepaskan diri, untuk melarikan diri dan berlari menuju pintu. Namun wanita tersebut adalah wanita yang memang betul-betul sangat hasad kepada Yusuf alaihissalam, sehingga mengambil baju Yusuf dari belakang dan merobeknya. Wa qaddat qamisahu min duburi wa al-faya sayyidaha ladal bab. Dan ketika usaha pintu tersebut dibuka, kemudian terbuka, kemudian sang menteri itu ada di hadapan pintu tersebut. Namun bukan perempuan. Ya. Kalau
tidak pintar dalam dalam bersandiwara. Ya, diambil pelajaran saja. Kita tidak katakan perempuan, banyak perempuan yang saleh. Namun kadang-kadang kekuasaan, harta, jabatan ketika dimiliki oleh seseorang yang dikatakan oleh Allah memang lemah akalnya, itu kadang-kadang membahayakan dia, kadang-kadang merugikan dia. Apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut? Dia mengatakan, qala ma jazaa'u man arada bi ahlika su. Wahai suamiku, kira-kira apa yang pantas untuk laki ini yang berusaha memoyak kehormatan istrimu? Dia membalikkan fakta. Illa ayyusana wa adzabun alim. Dia harus dipenjara atau dia harus disiksa. Lihat, padahal perempuan tersebut menyukai Yusuf. Namun tatkala dia berada dalam keadaan desak, maka sesuatu yang dicintai dia, sesuatu yang diinginkan dia, maka dia akan rela orang tersebut mendapatkan siksa. Maka perhatikan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kesalehan di dalam setiap kita, baik laki-laki atau perempuan. Karena syaitan itu betul-betul musuh yang nyata. Namun Nabi SAW berusaha untuk menepis semua tuduhan itu. Dia mengatakan, qala hiya rawadatni, tidak, justru dia yang telah merayuku. Hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha. Namun ternyata ada orang yang menyaksikan kejadian tersebut dari salah satu keluarga perempuan tersebut. Dan dia adalah orang yang cukup jujur sehingga dia mengatakan, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Begini saja. Kalau ternyata wanita tersebut menyangkal dan Yusuf juga menyangkal, begini saja. Kalau baju yang robek di bagian depan, berarti wanita ini benar. Ya, ketika perempuan akan dirusak kehormatan oleh seorang laki-laki dan dia kemudian berusaha untuk melarikan diri, ya akan sangat pantas jika yang depanlah yang sobek. Tetapi dikatakan, wa in kana qamisuhu qudda min dur fakadabat wa huwa minas sadiqin. Tapi jika yang robek bagian belakang, maka perempuan tersebut berdusta dan dia adalah orang yang jujur. Ketika semuanya memeriksa, falamma ra'a qamisuhu qudda min dubur, ketika diperiksa yang robek adalah bagian belakangnya, qala innahu min kaidikum inna kaidakunna azim. Maka mengatakan, ini adalah tipu daya kamu. Yes. Dan dikatakan oleh para ulama, menteri tersebut tidak marah. Dia hanya mengatakan, ini adalah ulah kamu. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian perempuan itu maha dahsyat. Mengapa dikatakan para ulama, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Dalam ayat ini Allah mengatakan, inna kaidakunna azim. Tipu perempuan itu dahsyat. Demikian karena syaitan itu hakikatnya lemah. Kalau yang sudah ditumpanginya perempuan, maka dia seolah-olah memiliki senjata yang sangat membinasakan. Itu syaitan. Makanya dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'atu aurah. Wanita itu aurah. Kalau keluar istasyrabah syaitan, maka syaitan itu akan menghiasinya. Mungkin juga kita pernah mendengar kisahnya Nabi Ayyub digoda oleh syaitan, bahkan iblis itu melakukan konferensi besar-besaran itu untuk bisa menghancurkan yang namanya Ayyub alaihissalam ini. Tidak mempan.
Anaknya semuanya meninggal dalam satu ketika karena syaitan merubuhkan rumahnya. Anaknya meninggal, tetap sabar. Diberikan penyakit, tetap sabar. Namun bala tentara syaitan mendatangi iblis, meminta pendapat bagaimana dulu engkau menyesatkan Adam dengan istrinya. Langsung mendatangi istri siapa? Ayub, supaya dia malu. Akhirnya ya demikianlah perempuan sehingga memang layak perempuan ini betul-betul memperhatikan bagaimana kesalehannya, karena tipu daya syaitan menjadi dahsyat apabila sudah menempel, sudah yang digunakan itu adalah perempuan. Dan tersebut hanya mengatakan kepada Yusuf arid an hadza. Yusuf, udah. Kamu pergi. Wastaghfir li dzanbik, dan kamu istriku, kamu minta ampun aja. Dia berusaha menutupi skandal tersebut karena ini aib negara. Bahaya, akan mengancam reputasinya. Innaki kunti minal khatiin, kamu salah. Saya mengatakan, bahkan dikatakan oleh ini ya, bahwasanya memang laki-laki ini memang ya, laki-laki yang tidak ada kecemburuan, bahkan membiarkan istrinya pada saat itu masih membiarkan dan memperbolehkan untuk menggoda Yusuf. Faktanya akan datang. Dan dikatakan bahwasanya menteri tersebut ya, merupakan laki-laki yang lemah syahwat, sehingga memang kalah dengan perempuan, kalah dengan istrinya. Mau bagaimana lagi? Ya, sehingga itu yang menjadikan itu tidak menghukum istrinya, dan itu perbuatan yang salah. Akhirnya bagaimanapun sang menteri menutupi skandal tersebut, berita itu tetaplah viral. Sebagaimana hari ini, padahal belum ada handphone ya. Apalagi hari ini. Siapa yang memviralkan? Wa qala niswatun fil Madinah, wanita yang berada di kota. Wanita-wanita yang ada di Mesir itu, mereka lah yang menjadikan, yang membumbui cerita tersebut sehingga cerita tersebut tersebar. Maka ambillah pelajaran dari sini, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi sumber gosip. Ya. Jangan menjadi sumber keburukan. Lisan antunna ini kadang menjadi sesuatu yang sangat membahayakan, bukan ruang lingkup keluarga saja, ruang lingkup masyarakat. Waliyadzubillah. Ya, kita semuanya ambil pelajaran dari kisah ini. Begitulah Allah ceritakan kisah yang sangat indah dalam Al-Quran, karena begitu banyak pelajaran. Bahkan Allah mengatakan ayat dengan bentuk ya plural, dengan bentuk jama', karena banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut. Wa qala niswatun fil madinati al-aziz turawidu fataha an nafsi. Maka berkatalah perempuan-perempuan yang berada di kota tersebut, oh istrinya Al-Aziz. Al-Aziz ini ya orang yang mulia, karena dia menteri ekonomi, menteri keuangan. Turawidu fataha, dia berusaha untuk menggoda pemudanya, menggoda itu seorang pemuda yang berada di rumahnya. Qad syaghabaha hubba, betul-betul dia terdalam mata. Syaghabaha hubba itu buta, cinta. Ya. Diliputi dengan ya cinta yang membutakan. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihat dia, itu kata perempuan, kami melihat dia termasuk orang-orang yang keliru, orang-orang yang sesat. Para perempuan itu, kalau dilihat dari ayat di sini secara zahirnya, mereka itu seolah-olah mengutuk perbuatan Zulaikha. Namun kata
ulama sejatinya bukan itu maksud mereka. Mereka itu sengaja memviralkan kejadian tersebut, terus membumbui kisah tersebut agar mereka juga bisa diundang oleh sang perempuan tersebut ke rumahnya dan supaya bisa melihat ketampanan seorang yang bernama Yusuf alaihissalam. Demikianlah. Kadang-kadang kita mendapatkan orang itu ingin mengetahui ceritanya, bukan ingin memberikan solusi. Dia hanya ingin tahu dan hanya ingin membuat suasana ini tambah gaduh. Tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Maka perhatikan, ambillah pelajaran dari kisah ini dan benar saja. Gayung pun bersama. Wanita tersebut akhirnya mendapatkan apa yang mereka cita-citakan untuk dapat hadir di kerajaan menyaksikan bagaimana ketampanan sang Yusuf alaihissalam. Falamma sami'at bimakrihin, wanita tersebut Zulaikha mendengar, oh, enggak beres ini. Berita terus tersebar. Arsalat ilaihinna, membuat surat undangan. Wa a'tadat lahunna muttaqaa, kemudian mempersiapkan tempat duduk bagi mereka. Lihat. Ya, betapa buruknya wanita ini. Kenapa demikian? Dia sama sekali tidak merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Sempat-sempatnya dia membuat undangan, dia membuat gelar resepsi gitu ya. Bagaimana dia menyiapkan apa? Menyiapkan kursi-kursi undangan. Seharusnya dia malu terhadap kejadian yang telah menimpanya. Namun tidak begitu ketika ya menimpa kepada seorang yang adanya tak penuhi dengan rasa cinta yang membutakan. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian tersebut memberikan sebilah pisau kepada setiap wanita yang hadir pada saat itu. Menjamunya, diberikanlah buah-buahan, diberikanlah pisau. Dan inilah bukti mengapa sang menteri tersebut tidak memiliki kecemburuan, masih mengizinkan Zulaikha melihat Yusuf, ya, melihat ketampanan Yusuf, bahkan memberikan kesempatan wanita tersebut untuk hadir menyaksikan. Kemudian Yusuf dipaksa untuk keluar. Wa qala takhruj alaihinna, Yusuf, keluar kamu. Maka Yusuf pun keluar ke hadapan wanita-wanita tersebut. Falamma aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ketika mereka melihat Yusuf alaihissalam, akbarnahu, wow, kata mereka, wow, wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka ketika sedang mengupas sebuah buah, mereka tidak menyadari bahwasanya buah-buahan pisau tersebut justru yang sedang mengiris jari jemari mereka. Saking tampannya Yusuf alaihissalam. Wa qulna hasya lillah, ma hadza basara, ini bukan manusia, kata mereka. In hadza illa malakun karim, ini malaikat. Ini malaikat. Bahkan para ulama saking dahsyatnya kejadian pada saat itu, saking tampannya Nabi Yusuf, diceritakan bukan hanya mereka mengiris tangan-tangan mereka, pada saat itu ada wanita yang langsung haid melihat ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan ada yang pingsan, bahkan ada yang meninggal, diceritakan oleh para ulama. Luar biasa. Ya, lihatlah. Dan memang mereka bersekongkol. Zulaikha dengan wanita itu bersekongkol. Tidak ada rasa malunya. Zulaikha mengatakan, qalat fadhalikun alladhi lumtunnani fi. Nah, itu kalian celak saya dengan perbuatan saya. Yang demikian saya mengurus Yusuf anak ini dari kecil sampai setampan ini, sampai sebesar ini. Kalian baru lihat sebentar, lihat apa yang menimpa kepada kalian. Lihat tangan-tangan kalian. Dia berusaha untuk membenarkan
perbuatan dia wanita tersebut. Walaqad rawatuhu nafsi, aku telah berusaha menggoda dia, fasta'sam, tapi dia terus menolak. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjadanna wa la yakuna minas saghirin. Disinilah dia mengajak para perempuan untuk rayu Yusuf secara berbarengan agar bisa menunaikan hasrat mereka kepada Yusuf alaihissalam. Waliyadzubillah. Lihat bagaimana syaitan ini. Syaitan, kalau bukan syaitan tidak sedahsyat ini. Kalau bukan karena wanita yang ditumpanginya tidak akan sedahsyat ini. Ya. Namun Yusuf yang saleh, beliau mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, jika harus di penjara, aku lebih baik memilih penjara daripada aku harus memenuhi hasrat mereka. Wa illa tasrifni kaidahun asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Kalau sampai memenuhi hasrat mereka, aku akan menjadi orang-orang yang bodoh. Kenapa orang yang bermaksiat adalah orang-orang bodoh? Karena dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa Allah, tidak tahu bagaimana nasib dia kelak di akhirat. Dia tidak sadar bagaimana siksa neraka yang sangat pedih. Namun Nabi Yusuf adalah seorang nabi, seorang yang sadar, seorang yang mengetahui ilmunya, seorang yang saleh, sehingga mampu untuk menghindari kekejian tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengabulkan permintaan Yusuf alaihissalam. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Lihat, kalau seorang yang jujur, betul-betul jujur dalam hatinya, Allah pasti mengabulkan keinginannya. Tidak ada seorang yang tidak ingin baik. Setiap orang pasti ingin baik. Bahkan orang yang sedang melakukan keburukan pun ada keinginan untuk menjadi baik. Namun niat dialah yang kadang-kala kurang jujur, kurang ikhlas ketika dia menginginkan untuk menjadi orang yang baik. Andaikan setiap kita memiliki niat yang jujur, niat yang ikhlas ingin menjadi baik, fastajaba lahu rabbuh, pasti Allah akan langsung mengijabah. Sebagaimana Allah menyertakan huruf fa di sini menunjukkan langsung begitu cepatnya Allah mengijabah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjununnahu hatta hin. Ini skandal yang tidak akan pernah berakhir kalau para pelakunya ini tidak dibungkam. Itu kata pejabat-pejabat. Ya sudah, kita penjarakan saja Yusuf untuk bisa meredam kejadian ini, supaya hilang cerita ini. Itu merupakan kejadian yang familiar pada saat itu, ya, yang populer, kejadian yang sebar di seluruh kota Mesir. Nah, kemudian masuklah Yusuf ke dalam penjara. Demikiannya para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang nabi yang Allah muliakan, ya, harus mendekam di penjara. Apakah kita mengira kita lebih mulia daripada Nabi Yusuf sehingga kita tidak layak untuk diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih dahsyat? Apakah kita mengira ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kita mengatakan, kenapa ujian ini datang kepadaku? Kenapa aku harus sampai seperti ini, diuji dengan ujian seperti ini? Tidakkah kita, antum dan antuna berkaca kepada Nabi Yusuf? Siapa sih Nabi Yusuf itu? Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang saleh. Keikhlasannya telah dicatat di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan keimanan yang seperti ini, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita hilang harapan, kemudian kita putus asa, seolah-olah Allah tidak adil kepada kita. Demikian hendaknya kita berkaca dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setiap nabi itu diuji, bahkan ujiannya lebih dahsyat daripada kita. Mereka itu adalah orang yang paling mulia.
paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kemuliaan mereka tidak menghalangi ujian tersebut datang kepada mereka. Kenapa? Karena kita paham, kalau kita sadar itu hakikatnya adalah untuk menguji berapa kualitas keimanan kita dan agar menjadikan kualitas kedudukan kemuliaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ketika Nabi Yusuf sedang di penjara, masuklah dua orang pemuda. Qala ahaduhuma, berkata salah seorang dari keduanya, inni arani asiru khamra. Lihat, datang langsung menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Kok bisa? Maka kita bisa lihat di sini, orang soleh itu harus terlihat dari rupa, dari wajah, penampilan pun sudah terlihat. Jangan mengatakan yang penting hatinya. Penampilan itu nomor 2. Jangan menilai seorang dari penampilan. Penampilan pun juga menentukan kualitas keimanan seseorang. Bagaimana Rasulullah menentukan pakaian bagi seorang muslim, bagaimana Allah menentukan pakaian bagi seorang muslimah. Seorang muslim laki-laki diberitakan mengangkat celananya. Kenapa? Karena pakaian menunjukkan kebersihan, ketakwaan yang ada dalam hati. Seorang muslimah diperintahkan untuk menjaga, menjulurkan jilbabnya, karena itu akan cerminan daripada hatinya. Lihatlah Nabi Yusuf ketika didatangi dua orang pemuda, belum pernah mengenalnya, namun semerta-merta dua orang pemuda tersebut bertanya, menceritakan mimpinya. Inni arani aksiru khamra, aku melihat dalam mimpiku aku memeras anggur. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Yang satunya lagi menceritakan, sedangkan aku bermimpi membawa sepotong roti di atas kepalaku, kemudian roti tersebut dimakan oleh burung. Nabi ta'wili. Wahai seseorang, yakni Yusuf, ceritakan, kabarkanlah tentang ta'wil, makna daripada mimpi kami itu. Inna naraka minal muhsinin. Lihat, aku melihatmu termasuk orang-orang yang baik. Kenapa? Dilihat dari tampilan pun sudah terlihat orang soal itu. Nabi Yusuf AS tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Baiklah, makanan itu datang kepada kalian, ya, atau sebelum makanan itu datang kepada kalian, pastilah aku akan beritakan soal, ya, tafsir daripada mimpi kalian berdua itu. Kenapa demikian? Menjadikan ukuran tersebut dengan hidangan makanan, karena di penjara itu nggak ada jam, ya, nggak ada cahaya. Ini menunjukkan Nabi Yusuf betul-betul di dekat dalam suatu penjara yang, ya, diketahui ini apakah pagi, ini apakah sore. Ini yang menentukan mereka. Oh, sebentar lagi ini makan akan datang, kan sudah lapar gitu ya. Nah, ini makanan sudah datang, yang akan datang. Kata Nabi Yusuf, sebelum datang pasti aku akan menceritakan, aku akan memberikan tafsir daripada mimpi kalian itu. Dzalikum mimma 'allamani rabbi, apa yang telah Allah ajarkan kepada aku. Inni taraktu la yu'minuna billahi wa hum kafirun. Aku meninggalkan kaum mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka terhadap negeri Allah. Lihat, Nabi Yusuf itu tidak menceritakan bagaimana dia, oh saya juga sama, tahu enggak, saya ini dibuang oleh saudara saya, kejam ya. Wah, gitu kan? Seorang suami mengeluh di pekerjaannya begini-begini tentang istrinya, seorang istri juga mengeluhkan suaminya. Yusuf tidak menceritakan keadaannya. Lebih pedih mana keadaan Nabi Yusuf dengan ujian yang menimpa kita? Namun yang diprioritaskan oleh Nabi Yusuf adalah dakwah. Bagaimana manusia bisa mengenal Allah, beriman kepada Allah, dan senantiasa menjadikan prioritasnya adalah akhirat. Wa kata saja, la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Tidak beriman kepada Allah dan mereka juga tidak beriman kepada akhirat. Orang-orang yang senantiasa mengeluhkan kesedihannya,
Sejatinya mereka itu kurang imannya kepada negeri akhirat. Dia menyangka kehidupan itu kehidupan dunia saja, tidak ada akhirnya. Dia tidak beriman kepada pahala Allah. Dia tidak beriman kepada balasan Allah, siksanya Allah. Kita bisa bersabar terhadap ujian, segala ujian yang menimpa kita. Nabi mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim, mengikuti agamanya moyang kami siapa? Ibrahim. Ya, orang mengklaim semua moyangnya adalah Ibrahim. Ya, memang betul. Nabi Ibrahim itu diklaim oleh seluruh. Itulah kemuliaan Ibrahim. Orang musyrikin mengatakan Ibrahim adalah moyangnya. Yahudi mengatakan Ibrahim moyangnya. Nasrani mengatakan Ibrahim moyangnya. Dan kita juga menjadikan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya Nabi. Wa Ishaq wa Yaqub, Ishaq dan Yaqub ini merupakan yang saleh, generasi emas. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai', tidak sepantasnya bagi kami untuk menyekutukan dengan Allah dengan sesuatu apapun. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Ingat, tauhid itu merupakan nikmat karunia yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Sejatinya apabila orang memiliki nikmat tauhid dalam dirinya, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Tauhid tersebut dalam wujud syukur, dalam wujud sabar, dalam wujud tawakal, itulah tauhid. Ya, tauhid itu bukan sebatas kepada orang itu mengenal ini syirik, ini pohon yang dikeramatkan, ini batu yang dikeramatkan, kemudian berhala. Bukan seperti itu. Itu pokoknya. Namun buah daripada tauhid itu apa? Syukur, tawakal, cinta, al-khawf, ar-raja. Itu tauhid. Maka silakan kalau tidak percaya buka buku tauhid. Ketika kita belajar buku tauhid, di bab-bab pertama kita dikenal dengan al-mahabbah, wal-raja, wal-khawf, as-sabr, wat-tawakkul. Karena itu adalah buah dari tauhid. Walakin aktsaran nas yashkurun. Demikian, tapi kebanyakan manusia kata Allah Subhanahu wa taala tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Nah, ya, sedikit lagi. Ini sepertinya akan beberapa season kisahnya ya. Mungkin pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Sedikit saya lanjutkan. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun illahul wahidul qahar. Wahai penghuni penjara. Ini adalah ditalattuf sepertinya. Saya pernah menyampaikan dalam sebuah tafsir, Allah juga mengatakan kepada Rasulullah, ya ayyuhal muzammil, betul, wahai yang berselimut. Kemudian juga Rasulullah pernah menyampaikan kepada Ali ketika beliau tidur dan selendangnya itu jatuh dan terkena tanah, ya Aba Turab, ya Aba Turab. Rasulullah memanggil seseorang itu dengan keadaan yang menyertainya, dan ini adalah bentuk talattuf. Sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan, ya sahibai sijn, wahai dua orang penghuni penjara. Bukan wahai dua orang yang kafir kepada Allah, dengarkan. Bukan, wahai penghuni penjara. Kita juga bisa mencontoh hal tersebut. Ya. Nah, baik. Orang yang sedang tidur kita bisa panggil, ya Nauman, yang lagi tidur, gitu. Hai orang yang sedang tidur, begitu. Jangan, malas, bangun, jangan begitu. Itu diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulnya. A'arbabun mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu khairun amillahul wahidul qahhar? Lebih baik Allah yang satu saja? Ini bermain logik. Mana yang lebih baik, yang banyak atau yang satu saja? Tentu saja yang lebih baik adalah yang satu. Kalau di muka bumi ini banyak Tuhan, hancur. Tuhan yang satu mengatakan
angin, kamu berhembus ke sana. Yang satu lagi mengatakan enggak ke sana. Oh, bisa hancur. La fasadata, kata Allah Subhanahu wa taala, kan hancur ini muka bumi ini. Kalau ada Tuhan, apalagi kalau banyak. Makanya Tuhan itu cuma satu. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaytumuha. Apa yang kalian sembah selain Allah itu hanyalah nama-nama yang kalian namakan, antum wa aba'ukum, oleh kalian dan oleh moyang-moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan bukti sedikit pun atas hal itu. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah. Amara an la ta'budu illa iya. Allah memerintahkan janganlah menyembah kecuali kepadanya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Demikian manusia itu kufur. Makanya kalau seseorang itu mengikuti kebanyakan manusia sesat. Allah mengatakan, wa in aktsara man fil ardi yudilluka an sabil. Kalau mengikuti kebanyakan manusia, oh mayoritas orang kayak gini kok. Mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berada dalam kebenaran itu memang sedikit. Jumlahnya senantiasa sedikit. Nah, kemudian teruskan, ya sahibai sijni amma ahaduhuma fayaski rabbahu khamra. Wahai dua penghuni penjara, adapun salah satu di antara kalian yang tadi mengatakan, mana yang mengatakan kalau dia memeras anggur dalam mimpinya, fayaski rabbahu khamra, kamu akan menjadi pelayan raja. Adapun yang lainnya, yang tadi bermimpi membawa roti kemudian dimakan oleh burung, fayuzlabu fata'kulul tayru min ra'si, kamu disalib. Berarti hukuman pada saat itu adalah salib, ya, disalib. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, sudah. Itu memang begitu keputusannya. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah takwil kedua, tidak bisa dirubah lagi. Tidak bisa dirubah lagi. Jadi yang satu akan menjadi pelayan raja, yang satu lagi akan dibunuh. Ya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Kemudian karena yakin ini adalah betul mimpi yang sudah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga yakin ini adalah tafsir yang benar, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka berkata kepada orang yang akan bebas, yang akan menjadi pelayan raja, ya, udhkurni inda rabbik, kamu ceritakan aku nanti di depan raja, ceritakan tentang kebaikan, ingatkan raja tentang aku. Yusuf merasa tidak bersalah. Yusuf ingin keluar dari penjara. Berpesan kepada orang tersebut, kamu nanti akan pelayan raja, dan coba ingatkan raja tentang diriku. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Namun syaitan membuat orang tersebut lupa. Bayangkan seperti itu. Dia keluar dari penjara, setelah keluar lupa tentang itu. Dia jadi pelayan raja, mimpi tersebut terbukti, lupa. Kapan lupanya, sehari 2 hari? Tidak. Bid'ah sinin itu 3 tahun sampai 10 tahun. Entah berapa tahun, bisa 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Lupa. Apa pelayan yang kita ambil? Syaitan tidak akan ridha. Ya, tidak akan pernah memberikan ruang kepada orang-orang yang saleh sampai dia lupakan oleh syaitan. Fa'ansahu syaitan dzikra rabbih falabisa sijni bid'a sinin. Maka Yusuf mendekam di penjara bertahun-tahun lamanya setelah itu. Demikianlah kisah ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kisah berikutnya. Ya, ini baru 1/4 saja. Pelajaran masih banyak, bagaimana nanti kita akan ceritakan mimpinya raja. Raja akan bermimpi, kemudian saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Nabi Yusuf. Banyak sekali pelajarannya, dan kita belum sampai klimaks daripada kisah ini. Ya, belum sampai kepada poin keindahan kisah ini di mana.
Ya kalau yang nggak hadir pada pertemuan berikutnya nggak bakalan tahu indah kisah Nabi Yusuf itu berada di mana. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa menghadiri kajian ilmu ya, kapanpun dan dimanapun. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran daripada ilmu, daripada Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.